Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah, rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. Pertama-tama saya menyatakan selamat datang kepada mahasiswa baru Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai mahasiswa farmasi, dia merupakan tempat yang akan sangat akrab dengan kehidupan selama menempuh pendidikan. Lab memiliki peran sebagai sarana pembelajaran dan penelitian di mana dosen dan mahasiswa saling berkolaborasi untuk melakukan proses belajar yang sejalan dengan visi dan misi program studi farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, saat ini program studi farmasi memiliki beberapa lab yang sudah cukup mumpuni dengan berbagai alat maupun laboratorium yang menunjang. Dengan mengenal dan memanfaatkan fasilitas setiap lab yang tersedia, kami mengharapkan mahasiswa dapat mengembangkan potensi serta kompetensinya sebagai calon farmasis. Berikut pengenalan laboratorium yang terdapat di program studi farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga dengan pengenalan ini, mahasiswa dapat mendapatkan gambaran umum tentang laboratorium yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Kamila. Jadi kali ini aku mau nemenin teman-teman semuanya keliling-keliling untuk memperkenalkan laboratorium yang ada di Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi kali ini aku nggak sendirian, jadi aku ditemenin sama teman aku yaitu Hafiz. Halo Kasa. Halo Hafiz. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama aku Hafiz Sudianto. Aku dari Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4. Jadi di sini aku mau nemenin Kak Sabrina untuk keliling-keliling ngelihat laboratorium dan memperkenalkan laboratorium apa aja yang ada di Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Boleh ya Kak? Boleh banget dong Fis. Nah jadi tapi karena Hafiz belum pakai perlengkapan yang kayak aku pakai, jadi di sini Hafiz wajib pakai perlengkapan yang wajib dipakai saat praktikum. Betul. Apa aja tuh Kak? Nah yang pertama ada Jas Lab. Aku pakai dulu ya Kak? Boleh. Fungsi Jas Lab itu ialah untuk melindungi diri kita dari bahan-bahan yang kita gunakan saat praktikum. Betul. Contohnya ketika misalnya lagi bikin sediaan sirup. Nah ketika bikin sediaan sirup kan belum tentu nih kita melakukannya dengan benar. Ada kalanya mungkin sirupnya tumpah. Nah ketika tumpah itu dengan kita menggunakan Jas Lab tidak akan langsung mengenai pakaian yang kita gunakan. Iya, betul banget deh. Nah, Jas Lab ini juga berfungsi untuk melindungi bahan-bahan praktikum dari kontaminasi yang ada di baju-baju kita, kotoran-kotoran yang kita bawa dari luar lab ke dalam lab. Itulah fungsinya Jas Lab. Nah, Jas Lab yang digunakan ini juga harus tertutup rapat, semua kancing-kancingnya, dikancing semuanya. Terus rapi pastinya. Dan pergelangannya itu harus tertutup rapat. Ini udah rapat ya Kak? Iya, kayak Jas Lab yang kita punya ini. Tuh. Mantap. Apa lagi Kak? Yang kedua itu ada masker. Oke, masker. Masker untuk apa nih Kak, masker? Nah, masker itu untuk melindungi terhirupnya gas-gas yang tidak boleh dihirup oleh tubuh kita. Oke. Nah, dipakainya itu harus tertutup rapat juga ya, dengan baik dan benar. Oke, seperti ini ya? Iya, betul banget. Yang ketiga ada nursing cap. Nah, nursing cap ini digunakan untuk menghindari kontaminasi bahan-bahan yang kita gunakan sebagai praktikum dari rambut yang mungkin saja bisa rontok gitu. Iya, betul banget tuh. Nah, dipakainya itu harus menutupi semua rambut-rambutnya ya. Dipastikan depan dan bagian belakangnya itu tertutup dengan rapat. Udah ya? Udah, bagus Kak. Selanjutnya apa Kak? Selanjutnya itu ada handscone atau sarung tangan. Sarung tangan ya? Ya. Nih, sarung tangan itu harus pasang ya, nggak boleh satu doang. Sarung tangan, biar aku tebak. Sarung tangan itu gunanya untuk melindungi kulit tangan kita dari cemaran bahan-bahan kimia yang mungkin bisa merusak kulit tangan kita yang mungkin asalnya mulus
menjadi burik gitu ya, Kak. Iya, betul banget deh tuh. Nah, selain itu, jadi si sarung tangan ini digunakan juga untuk menghindari bahan-bahan yang kita sedang lakukan praktikum dari keringat-keringat di tubuh kita gitu. Nanti kan gak lucu ya kalau misalkan kita lagi buat sirup, ternyata ada keringat kita tuh. Jadi asin-asin gitu ya. Nah, itu dia deh. Terus setelah nih pakai handscone, pakai jas lab, pakai masker, pakai headcap, Iya. apa lagi nih, Kak? Ada yang kurang nggak, Kak? Ada yang kurang. Yang kurang itu adalah alas kaki. Nah, alas kaki yang dipakai itu harus menutupi semua bagian dari kaki kita. Kenapa sih, Kak, kira-kira? Nah, fungsinya adalah untuk menghindari adanya mungkin tetesan atau tumpahan dari bahan-bahan kimia, sehingga kalau misalnya mengenai kulit kaki kita, maka kulit kaki kita akan melepuh gitu. Iya, atau melindungi kaki kita, singkatnya seperti itu. Ya, intinya melindungi. Melindungi. Oke teman-teman semua, karena kita udah menggunakan APD dengan lengkap dan benar, selanjutnya mungkin biar efisien waktunya, kita langsung saja cekidot mengenalkan laboratorium yang ada di Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Siap, Kak? Siap banget dong. Yuk, kita langsung aja nih. Skuy. Skuy. Laboratorium yang pertama ada Laboratorium Solid Preparation Technology atau PSO yang ada di lantai 1. Laboratorium ini nanti akan ditanggung jawabi oleh Ibu Apoteker Ova Suzati Beta MSI dan dikelola oleh Kak Rahmadi. Kemudian untuk kegiatan praktikumnya nanti ada farmaseutika dasar yang akan dilakukan pada semester 3 dan teknologi sediaan farmasi pada semester 5. Kemudian alat lab yang tersedia ada rotary tablet, single punch tablet, hardness tablet, dan alat uji disolusi. Rotary tablet. Alat yang pertama adalah rotary tablet, di mana alat ini digunakan untuk mempres campuran bubuk atau granul menjadi tablet dengan ukuran, bentuk, dan berat yang konsisten. Selanjutnya adalah single punch tablet. Fungsi dari alat ini kurang lebih sama dengan rotary tablet, yakni mempres campuran bubuk atau granul menjadi tablet dengan ukuran, bentuk, dan berat yang konsisten. Bedanya adalah pada alat ini hanya digunakan satu stasiun untuk mempres, sedangkan pada rotary tablet terdapat beberapa stasiun untuk mengepres. Sehingga kinerja dari rotary tablet press lebih unggul daripada single punch tablet dari segi efisiensi. Alat yang selanjutnya adalah hardness tester. Sesuai dengan namanya, fungsi dari alat ini dalam farmasi adalah untuk mengetes seberapa baik tingkat kekerasan dari sebuah tablet. Karena seberapa baik tingkat kekerasan tablet sangat berpengaruh terhadap seberapa baik kualitas dari sediaan tablet itu sendiri. Dissolution tester. Yang terakhir dari Laboratorium Solid Preparation Technology atau PSO adalah dissolution tester. Sesuai dengan namanya, alat ini digunakan untuk mengetes seberapa baik sebuah sediaan tablet untuk bisa berdisolusi atau bahasa sederhananya seberapa baik sediaan tablet bisa terurai dan diserap oleh tubuh. Sehingga semakin baik tingkat disolusi dari sediaan tablet, maka pengobatan akan berjalan lebih baik pula. Selanjutnya ada laboratorium farmaseutika. Nah, laboratorium farmaseutika ini adanya di lantai 1. Laboratorium ini ditanggung-jawabi oleh Ibu Apoteker Yuni Anggraini M.Pharm. Dan di laboratorium ini kalian akan melakukan praktikum farmasi praktis yang akan berlangsung pada semester 6. Nah, selanjutnya ada Laboratorium Kimia Obat atau Laboratorium PMC yang ada di lantai 3. Nah, laboratorium ini dipertanggungjawab oleh Ibu Apoteker Suci Ahdano Fitri, MSI. Kemudian dikelola oleh Kak Zainab. Nah, kegiatan praktikum yang nanti kalian akan lakukan ada praktikum kimia dasar, praktikum kimia analis farmasi, dan praktikum kimia organik. Untuk alat-alat lab yang ada di laboratorium ini ada lemari asam, shaker bath, spektrofluorometer, sentrifugator, hot plate dan magnetic stirrer, serta thermolin.
fume hood atau lemari asam. Alat yang pertama adalah fume hood atau lemari asam. Alat ini digunakan untuk menyimpan berbagai bahan kimia yang bersifat asam dan cukup berbahaya. Lemari ini biasanya digunakan juga ketika praktikan akan mencampur bahan kimia satu dengan lainnya. Dengan alat ini tentunya keamanan dan keselamatan kerja praktikan dari bahaya bahan kimia bisa lebih terjaga. Selanjutnya shaker water bath. Dilihat dari namanya, alat ini berfungsi untuk menggoyang-goyangkan atau mengocok campuran dua bahan cair dengan suhu tertentu yang konstan. Dengan alat ini, praktikan tidak perlu mengocok dua bahan cair secara manual dalam waktu yang cukup lama. Alat yang selanjutnya adalah sentrifugator. Alat ini digunakan untuk memisahkan campuran bahan atau sampel. Contohnya, ketika akan mengambil plasma dalam darah, maka harus dilakukan pemisahan dengan menggunakan metode centrifuge menggunakan alat sentrifugator ini. Selanjutnya adalah hot plate dan magnetic stirrer. Alat ini memiliki dua fungsi yang bisa berjalan secara bersamaan, yakni sebagai pemanas dan sebagai pengaduk. Contoh penggunaannya adalah ketika akan melarutkan obat ke dalam pelarut, maka akan lebih cepat ketika diaduk dengan suhu yang lebih tinggi. Maka digunakanlah hot plate sebagai pemanasnya dan magnetic stirrer sebagai pengaduknya. Selanjutnya, alat terakhir yang ada di laboratorium ini adalah thermoline. Alat ini bisa digunakan untuk memanaskan bahan atau sampel dengan suhu yang tinggi. Pada umumnya, alat ini mampu memanaskan bahan atau sampel sampai dengan suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Contoh penggunaan alat ini adalah ketika praktikan akan mengidentifikasi kadar abu atau kadar mineral suatu bahan atau sampel. Untuk laboratorium selanjutnya adalah laboratorium penelitian 2 yang terletak di lantai 3. Untuk penanggung jawabnya ada Ibu Dr. Apoteker Azif Fitria, MSI, yang dikelola oleh Kak Eris. Untuk kegiatan praktikum, nanti kalian akan mendapatkan farmasi fisika, teknologi sediaan farmasi 1, kosmetologi, dan biofarmasetika dan farmakokinetik. Untuk alat yang digunakan itu ada ELISA reader, refrigerator microcentrifuge, refrigerator, HPLC Auto Sampler Ultimate 3000, HPLC Smartline 5000, homogenizer, dan stand-up stirrer. Alat selanjutnya yaitu ada HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar kadar bahan aktif pada suatu sampel obat, makanan, atau herbal tertentu dengan menggunakan metode kromatografi cair. Alat selanjutnya adalah viskometer. Viskometer atau bisa disebut juga dengan viskosimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengatur kekentalan suatu bahan atau sediaan. Sediaan yang bisa diuji dengan alat ini adalah salep, krim, pasta, suspensi, sirup, dan lain-lain. Alat selanjutnya adalah pH meter. pH meter berfungsi untuk mengatur tingkat pH atau tingkat keasaman dari sebuah sampel atau sediaan cair lainnya secara digital. Dan yang terakhir, pada laboratorium ini ada stand-up stirrer. Sesuai dengan namanya, alat ini digunakan untuk mengaduk campuran bahan atau sampel dengan pengaduk yang memanjang secara vertikal. Laboratorium selanjutnya ada laboratorium farmakognosi atau laboratorium PNA di lantai 3. Nah, laboratorium ini dipertanggungjawabi oleh Dr. Apoteker Supandi MSI dan dikelola oleh Mbak Rani. Kegiatan praktikum yang nanti akan kalian lakukan di laboratorium ini ada botani farmasi, farmakognosi dan fitokimia 2, farmakognosi dan fitokimia 3, mikrobiologi dan parasitologi. Kemudian untuk alat yang tersedia di laboratorium ini ada rotary evaporator, TLC scanner, fume hood, high performance liquid chromatography atau HPLC, freeze dryer, dan refrigerator. Rotary evaporator. Alat yang pertama adalah rotary evaporator. Alat ini biasa digunakan untuk memisahkan bahan atau sampel dari pelarutnya dengan cara menguapkan pelarutnya.
Selanjutnya adalah refrigerator. Fungsi dari refrigerator ini adalah kurang lebih sama dengan kulkas. Alat ini digunakan untuk mendinginkan bahan-bahan praktikan karena dengan temperatur yang dingin akan memperlambat bakteri menguraikan bahan-bahan milik praktikan. Alat yang selanjutnya adalah HPLC. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar kadar bahan aktif pada suatu sampel obat, makanan atau herbal tertentu dengan menggunakan metode kromatografi cair. Alat yang terakhir di laboratorium ini adalah mikroskop. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa mikroskop ini berfungsi sebagai alat untuk melihat benda atau bahan yang tidak terlihat oleh mata kita. Biasanya digunakan untuk melihat jaringan tumbuhan, bakteri, sampel cair, dan lain-lain. Lanjut, untuk laboratorium formulasi sediaan steril itu ada di lantai 3. Untuk penanggung jawabnya ada Ibu Apoteker Sabrina PhD yang dikelola oleh Kalisa. Untuk kegiatan praktikumnya nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah di Teknologi Sediaan Farmasi 3. Alat lab yang digunakan itu ada clean batch laminar airflow, autoclave, sealing ampul, refrigerator with freezer, water distillation apparatus, air shower and pass box. Untuk yang terakhir ada glove box. Alat pertama yang terdapat di laboratorium formulasi sediaan steril ini adalah alat yang digunakan pada praktik-praktik di bidang biologi atau kedokteran. Fungsinya adalah membuat ruang kerja tetap dalam keadaan steril dengan cara mengambil udara dari luar laminar lalu disaring oleh filter khusus sehingga udara dari luar tidak dapat terkontaminasi ruang kerja yang ada di laminar airflow. Autoclave. Selanjutnya, alat ini dalam praktik kefarmasian digunakan untuk mensterilkan bahan, alat, instrumen, atau media dengan metode penguapan dengan suhu bertekanan tinggi yang dilengkapi pengatur suhu dan waktu yang dapat disesuaikan untuk mendapatkan hasil atau tujuan tertentu. Biasanya, alat-alat yang hendak digunakan oleh praktikum sebelumnya disterilkan terlebih dahulu oleh alat ini. Sealing ampul. Alat ini berfungsi untuk mengisi ampul dengan bahan obat atau obat biasanya dalam bentuk cair dengan bobot dan volume yang konsisten. Selanjutnya, ada water distillation apparatus. Alat ini biasanya digunakan untuk merubah air biasa menjadi air steril dengan teknik penyulingan. Dalam istilah kefarmasian, air tersebut dinamakan aquades atau aquabides, tergantung seberapa banyak air tersebut disuling. Selanjutnya, yang terdapat di laboratorium ini adalah air shower. Nah, air shower ini adalah bilik ruangan yang akan memberikan tiupan dengan udara tekanan yang cukup besar. Biasanya seorang praktikan di laboratorium ini sebelum memasuki area steril harus melewati bilik air shower ini. Tujuannya adalah untuk membersihkan partikel dan mikroorganisme yang menempel pada tubuh praktikan. Passbox. Passbox adalah sebuah lubang berbentuk kotak yang berfungsi sebagai titik perpindahan atau transfer material atau bahan dari area steril menuju non-steril ataupun sebaliknya. Karena ukurannya tidak terlalu besar, passbox ini mampu meminimalisir adanya aliran udara yang dapat terkontaminasi bahan yang akan dipindahkan. Untuk selanjutnya, yaitu ada alat terakhir yang ada di laboratorium formulasi sediaan steril ini adalah glove box. Nah, alat ini berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang akan diisolasikan ke dalam keadaan steril. Alat ini juga dilengkapi dengan glove atau sarung tangan untuk menjaga sterilisasi bahan dari cemaran yang mungkin ada pada tangan praktikan. Untuk laboratorium selanjutnya ada laboratorium analisis obat dan makanan halal yang terletak di lantai 3 yang dipertanggungjawabi oleh Ibu Apoteker Ismiarni Komala PhD yang dipengelola oleh Kak Walid. Untuk kegiatan praktikumnya nanti kalian akan mendapatkan analisa instrumen dan analisis obat, makanan, dan kosmetik halal.
Alat yang digunakan yaitu ada GC-MS. Nah, GC-MS atau Gas Chromatography Mass Spectrometry yang berfungsi untuk menganalisis jumlah senyawa yang terkandung dalam sampel secara kuantitatif. LC-MS. LC-MS ini memiliki fungsi yang tidak jauh dengan GC-MS sebelumnya. Perbedaannya adalah metode analisisnya. Jika GC-MS menggunakan metode gas atau penguapan, sedangkan LC-MS menggunakan metode liquid atau cair. Untuk alat selanjutnya ada FTIR. Nah, FTIR atau Fourier Transformed Infrared digunakan untuk mengidentifikasi senyawa, gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis secara kualitatif. Alat terakhir yaitu ada PCR atau Polymerase Chain Reaction. Alat ini berfungsi untuk mengidentifikasi urutan genetik yang terdapat di dalam sampel. Selanjutnya ada laboratorium penelitian 1. Di laboratorium ini ditanggung-jawabi oleh Bapak Apoteker Marvel M. Farm. Pada laboratorium ini dilakukan praktikum farmakognosi dan fitokimia yang akan berlangsung pada semester 3 nanti. Selanjutnya untuk alat-alat yang tersedia di laboratorium ini ada yang pertama adalah FTIR atau Protein Purifier. Lalu yang kedua adalah Atomic Absorption Spectrophotometer, dan yang ketiga adalah UV Spectrophotometer, lalu Microsoft Set, Water Distillation Apparatus, Rotary Evaporator, dan yang terakhir adalah Fume Hood atau lemari asam. Alat yang pertama adalah spektrofotometer UV vis atau spektrofotometer ultraviolet visible. Alat ini umum digunakan untuk menganalisis bahan kimia baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran absorpsi atau penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada mikroskop Olympus. Seperti mikroskop pada umumnya, alat ini digunakan untuk mengamati benda secara mikroskopik. Bedanya, alat ini dilengkapi dengan perangkat untuk melihat hasil pengamatan melalui layar monitor, lalu diolah menjadi sebuah data. Alat yang terakhir adalah AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Alat ini biasanya digunakan untuk menganalisis kadar konsentrasi dari unsur metalik untuk kepentingan medis dalam rangka pemeliharaan kesehatan. Nah, itu dia lab-lab yang ada di Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, selain itu ada peraturan-peraturan yang wajib juga dipatuhi saat kita di laboratorium. Ada juga ya, Kak? Ada juga dong. Apa aja sih? Yang pertama, kita nggak boleh makan di laboratorium. Nggak boleh makan? Yang kedua, kita nggak boleh minum. Nggak boleh minum? Yang ketiga, kita nggak boleh bercanda. Nggak boleh bercanda? Yang keempat, kita nggak boleh terlalu banyak ngobrol. Nggak boleh banyak ngobrol? Yang kelima, kita nggak boleh tidur di lab. Nah, nggak boleh tidur ya? Yang terakhir itu kita nggak boleh make up atau bertata rias di laboratorium. Emang kamu nggak pernah make up? Kalau itu sih nggak boleh ya, seharusnya ya kita Patuh aturan ya? patuh dong. Mantap, Kak. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku dari kami. Aku Sabrina Kamila. Aku Hafiz Sidianto. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.